Kita para murtadin jangan mau dijadikan umpan oleh sebagian para pendeta. Mereka memanggil kita untuk berdebat. Kalau mereka mengundang kita untuk bersaksi, silahkan. Tapi perhatikan dan lihatlah batas-batas apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita hindari. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya. Doa dan harapan saya agar semua para subscriber dan pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget selalu diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan segala apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara kerjakan, doa saya kepada Tuhan agar berhasil. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara semuanya untuk melihat di dalam Injil Markus 16 ayat 15. Yesus berkata kepada kita semuanya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Yesus berkata kepada saudara dan saya, pergilah, beritakanlah Injil kepada setiap orang yang Anda jumpai. Setiap orang yang kita jumpai, kita beritakan Injil. Setidaknya Bapak Ibu, kita mencerminkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Kita melihat di sekeliling kita Bapak Ibu, ada banyak sekali orang di sekitar kita meminta kepada Tuhan untuk ditunjuki ke jalan yang lurus. Ada banyak sekali orang di sekitar kita, mereka meminta kepada Tuhan supaya ditunjuki jalan yang lurus. Nah, saudara dan saya yang sudah menemukan jalan yang lurus itu, yang sudah menemukan jalan kebenaran itu, ayo beritakan jalan yang lurus itu kepada saudara kita yang belum mendapatkan jalan yang lurus, yang masih meminta kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa Yesus Kristus itu adalah jalan yang lurus. Dia bisa membawa siapapun orang yang percaya kepadanya ke surga. Dia menjamin keselamatan, dia menjamin hidup yang kekal, dia memberikan jaminan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Maka dia perintahkan kepada saudara dan saya, pergilah, beritakanlah Injil kepada setiap orang yang kita jumpai. Pesan saya kepada para murtadin, orang yang baru lahir di dalam kekristenan, ini adalah masa-masa yang menegangkan di media sosial. Nah, pergunakan media sosial dengan baik. Jangan kita menghina agama sebelumnya. Karena di sana Bapak Ibu masih banyak sekali saudara kita. Di sana masih banyak sekali sahabat kita. Di sana masih banyak sekali teman kita. Malah ada orang tua kita yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Ingat, jangan kita lukai perasaan, pikiran, dan hati teman, saudara, sahabat, bahkan orang tua kita. Ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita yakini, kita imani bahwa dari gelap kita sudah berada di dalam terang. Jadi kita harus menunjukkan terang itu kepada setiap orang, agar terang kita itu bercahaya dan bisa dilihat oleh setiap orang yang berada di sekitar kita. Termasuk di sana sahabat, teman, kerabat, keluarga, termasuk orang-orang yang sampai detik ini menghina kita. Sekali lagi pesan saya, kita para murtadin jangan menghina iman kita sebelumnya. Kalau memang kita ingin bertanya mengenai iman kita sebelumnya, silahkan bertanya dengan cara yang benar, dengan cara yang sopan santun, dengan cara yang lemah lembut, tanpa menghina, mencaci maki, menjelek-jelekkan, ataupun mengolok-ngolok. Nah, sebagaimana kita tidak senang para mu'alaf menghina iman kita, menghina kitab suci kita, mengorek-ngoreksi kitab suci kita, mentafsirkan kitab suci kita seenaknya mereka, kita orang yang sudah berada di dalam terang jangan melakukan hal yang sama
sebagaimana yang mereka lakukan. Kalau kita melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan mereka? Nah, memang kemarin Bapak Ibu saya sempat emosi. Saya berkata, siapapun di antara orang yang mengorek-ngoreksi kitab suci saya akan mengorek-ngoreksi kitab suci mereka. Nah, setelah video saya itu beredar dan ditonton oleh puluhan ribu, saya banyak ditelepon oleh para pendeta yang sudah senior supaya jangan melakukan hal yang konyol. Mereka berpesan kepada saya, jangan sampai Bang Pendi ditangkap karena menghina keyakinan yang lama, karena mengolok-ngolok keyakinan yang lama. Jangan sampai Bang Pendi ditangkap karena menistakan agama yang lama. Seandainya Bang Pendi ditangkap, lanjut pendeta tersebut, saya tidak perlu menyebutkan namanya. Seandainya Bang Pendi ditangkap karena nama Yesus, betapa bahagia dan mulianya Bang Pendi dan seluruh isi surga akan bersuka cita ketika Anda ditangkap karena nama Yesus. Seluruh isi surga akan bersuka cita kepada pendeta tersebut ketika Bang Pendi ditangkap karena nama Yesus. Tetapi sangat kita sayangkan apabila nantinya Bang Pendi ditangkap bukan karena nama Yesus, tetapi karena mengoreksi kitab sucinya yang lama, menghina agama yang lama, mengolok-ngolok iman yang lama. Ingat, Anda sudah berada di dalam terang, kata mereka, kata pendeta tersebut. Tunjukilah terang itu, terang yang ajaib, kepada orang yang belum datang kepada terang tersebut. Nah, ini pesan pendeta tersebut kepada saya, Bapak Ibu. Dan pesan ini setelah saya merenungkan, saya berdoa, saya introspeksi diri saya akan pesan dan saya akan sampaikan pesan ini di channel Injil Kabar Baik Habaget agar banyak orang mendengar, banyak orang melihat, banyak orang memperhatikan, sehingga kita berada di jalur yang benar. Kita beritakan Injil, kita beritakan firman Tuhan. Jangan kita mau dijadikan umpan. Dalam istilah kita diundang di channel-channel Kristuber, lalu kita disuruh bersaksi. Di channel-channel Kristuber, lalu kita disuruh untuk berdebat. Jangan. Kalau kita diundang hanya untuk bersaksi, silahkan. Tapi lihat batas-batas yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita sampaikan, dan apa yang harus kita hindarkan di saat kita bersaksi. Nah, kita cukup bersaksi bagaimana sebelum kita mengenal terang itu, mengenal Yesus Kristus. Setelah itu, bagaimana kita setelah kehidupan kita setelah mengenal Kristus. Nah, lalu kita ceritakan bagaimana pengalaman kita setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, lalu carilah mentor yang baik, mentor yang benar untuk mendidik kita, untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan kita terhadap Alkitab, supaya kita berdiri di atas fondasi yang benar, sehingga kita tidak disesatkan, dan juga agar sikap dan motivasi kita itu benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi, jangan mau dijadikan umpan. Kita para murtadin jangan mau dijadikan umpan oleh sebagian para pendeta. Mereka memanggil kita untuk berdebat. Kalau mereka mengundang kita untuk bersaksi, silahkan. Tapi perhatikan dan lihatlah batas-batas apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita hindari. Nah, hari-hari terakhir ini Bapak Ibu mengerikan kalau kita melihat di media sosial. Menteri Agama Republik Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa siapapun yang menghina simbol agama, siapapun, itu harus diproses hukum. Nah, jangan sampai saudara dan saya diproses hukum karena menghina iman kita sebelumnya. Tapi mari kita memberitakan Injil dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut.
Dengan cara yang benar saja Bapak Ibu, kita ditolak. Kita menyampaikan Injil dengan cara yang benar saja ditolak, apalagi dengan cara yang salah. Maka kalau Bapak Ibu melihat, saya adalah salah satu murtadin yang malas sekali untuk keliling channel bersaksi, berdiskusi, maupun berdebat. Kalau ada orang yang berkata bahwa saya tidak memahami dan mengerti apa-apa, ya silahkan. Lebih baik kepintaran dan kepandaian diambil oleh orang tersebut daripada saya berdebat di banyak channel tetapi tidak ada gunanya. Yang ada apa? Hinaan, cacian, makian. Mereka menghina kita, kita juga pasti membalas hinaan mereka. Mereka mengorek-ngoreksi kita juga pasti mengorek-ngoreksi kitab suci mereka. Jadi di situ cerminan Kristus tidak pernah timbul di dalam diri kita orang yang baru percaya kepada Yesus. Maka Bapak Ibu, jarang sekali melihat saya bersaksi di banyak channel, tidak pernah. Ada beberapa Kristuber memanggil saya, telepon saya untuk mereka meminta saya supaya saya bersaksi di channel mereka. Saya bilang saya mau bersaksi, tapi saya tidak mau diskusi, apalagi debat. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu saya itu lebih banyak di lapangan. Setiap hari saya menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Setiap hari saya menceritakan tentang kasih Tuhan. Setiap hari saya menceritakan bagaimana saya mengalami Tuhan di lapangan. Kalau saya frontal di media sosial, otomatis ini media sosial YouTube Bapak Ibu ditonton oleh ratusan orang, ribuan orang. Wajah kita terpampang di mana-mana. Ketika kita berjalan, kita keluar, kita memberitakan Injil ke lapangan, mereka sudah tahu kita. Jangankan kita ingin memberitakan Injil, kita saja itu sudah ditolak. Mereka duluan menolak kita daripada mereka mendengar Injil yang kita sampaikan. Kenapa? Karena menurut mereka kita ini sudah mengolok-ngolok iman mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yang paling penting Injil disampaikan itu kepada siapa? Kepada orang yang belum percaya. Dan kepada orang yang percaya yang paling penting itulah bagaimana kita ini menguatkan mereka. Tapi bagaimana cara kita menguatkan orang-orang yang sudah berada dalam Injil sementara hidup kita tidak benar, ucapan kita tidak benar, hati kita tidak benar, pikiran kita tidak benar. Ketika pikiran kita tidak benar, hati kita tidak benar, seluruh kehidupan kita, seluruh kelakuan kita itu sudah pasti secara otomatis tidak benar. Ketika ini terjadi, maka kita akan ditolak di mana-mana Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita asik berdebat di media sosial. Nah, kenapa asik berdebat di media sosial? Karena sudah tidak ada lagi tempat untuk kita memberitakan Injil. Akhirnya kita berkata bahwa saya ini ditolak karena Injil, padahal bukan. Tapi kita kurang menyadari selama ini kita ditolak bukan karena Injil, tetapi kita ditolak karena sering mengolok-ngolok agama lain. Mentor saya selalu berpesan kepada saya, Pendi, jaga sikap hati dan motivasimu dalam pelayanan. Boleh kamu bersaksi, tapi lihat batas-batas kesaksian, apa yang harus kamu sampaikan dan apa yang harus kamu hindarkan. Ingat, orang tua kamu masih beragama Islam, teman kamu masih beragama Islam, saudara sahabat kamu masih beragama Islam. Bagaimana cara kamu menyampaikan Injil kepada mereka apabila kamu menghina iman mereka? Ini pesan mentor saya. Bapak Ibu tahu, saya sering ceritakan tentang mentor saya. Beliau di saat awal-awal saya percaya kepada Yesus, saya ini dididik dengan cara yang keras. Hampir-hampir saya tidak lulus didikan Bapak Ibu. Dididik dengan begitu keras. Tetapi karena saya bertahan di dalam didikan, bertahan di dalam tekanan, saya lulus. Baru Bapak Gembala saya, mentor saya, mengizinkan saya melakukan pelayanan ke berbagai daerah, berbagai tempat. Ini semua karena Tuhan, bukan karena hebat saya. Karena Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan kepada saya, memberikan penghiburan kepada saya di saat saya sedih, memberikan kekuatan kepada saya di saat saya lemah. Tangan Tuhan yang kuat selalu menopang saya di saat saya mau jatuh Bapak Ibu. Alkitab berkata, Tuhan tidak akan membiarkan kita direbut oleh siapapun, termasuk kuasa kegelapan. Itu apabila kita berada di dalam yang benar, di jalan yang benar. Saya Bapak Ibu baru menyadari, banyak orang bilang orang Madura itu keras Bapak Ibu, orang Padang itu keras.
Saya pernah pelayanan ke Padang. Saya sering pelayanan dengan orang Madura. Yang pertama orang lihat kita itu adalah bukan apa yang kita sampaikan, tetapi mereka melihat kita itu adalah tingkah laku kita. Ketika mereka melihat tingkah laku kita, adab, budi pekerti, sopan santun kita, lalu tutur kata kita itu mencerminkan Hamasiah, mencerminkan Kristus, maka kita akan diterima di mana-mana. Setelah kita diterima di mana-mana, kita mudah menyampaikan Injil. Secara otomatis, ketika kita memberitakan Injil, mereka tidak akan menolak. Sekalipun mereka tidak percaya, tidak beriman, yang penting, yang jelas, mereka sudah mendengarkan apa yang kita beritakan. Maka pesan saya sekali lagi kepada para murtadin, orang yang baru lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayo beritakanlah Injil dengan cara yang benar. Jangan beritakan Injil dengan cara yang salah. Dan jangan mau saudara dijadikan objek oleh sebagian pendeta untuk mereka cari uang. Jangan mau. Kalau saudara ingin bikin channel, tulis saja di kolom komentar. Tulis nomor HP saudara, nanti saya akan hubungi saudara. Ayo kita melayani sama-sama dengan cara yang benar. Kita bersaksi dengan cara yang benar. Kita menyampaikan Injil dengan cara yang benar, agar kita tidak tabrakan dengan hukum. Apalagi setelah ditangkapnya Bapak Muhammad Kece dan Yahya Woloni. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom alaikum Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil kebenaran. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.